Shalom adik-adik, apa kabarnya? Abang Re, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik Miss. Hari ini kita merayakan Natal walaupun secara virtual, tapi kita tetap sukacita ya adik-adik. Mari kita menyapa teman-teman dengan pujian halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Selanjutnya, doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Deki Kansil. Shalom anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersuka cita kepada Tuhan hari ini karena kita bisa menyelenggarakan perayaan Natal di tanggal 20 Desember 2020 ini. Tentunya kita memperingati perayaan Natal ini dengan sukacita ya. Oleh karena apa? Karena tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya. Jadi anak-anak harus bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah tinggalkan kita. Dalam segala situasi yang anak-anak alami, dalam belajar di sekolah, di dalam belajar di rumah, di dalam situasi sekarang, situasi COVID-19, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua. Karena apa? Karena Dia adalah Allah Immanuel. Mari kita buka perayaan Natal kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang Engkau limpahkan lagi bagi kami, sehingga hari ini anak-anak sekolah minggu GPI Gloria bisa mengadakan perayaan Natal dengan tema Immanuel. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan acara perayaan Natal ini. Kami bersyukur Tuhan berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka semua memperingati dan mereka semua menikmati acara perayaan Natal ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berkati setiap puji-pujian yang mereka nyanyikan bersama dengan guru-guru. Dan Tuhan berkati firman Tuhan yang akan mereka dengarkan. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu GPI Gloria bertumbuh iman mereka karena mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah perayaan Natal sekolah minggu GPI Gloria ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpinnya, sehingga kami semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan perayaan Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Semua bersukacita karena Sang Penebus dosa telah lahir. Kita pun turut bersukacita. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan dan katakan, dari pulau dan benua.
pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan dari Kaleb dan dilanjutkan dengan Tania. Immanuel, Natal telah tiba, Sang Juru Selamat telah lahir. Raja di atas segala raja, membawa damai bagi orang percaya. Aku bersuka cinta menyambutnya. Dia juru selamat menolongku, tak pernah tinggalkanku, karena Yesus adalah Immanuel. Kristus telah lahir. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat 1. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur 22 ayat 2. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar dosamu. Yesaya 40 ayat 1 dan Yesaya 60 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahku. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Masih semangat adik-adik? Yuk kita puji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam. Sekarang kita akan menyaksikan drama singkat yang diperankan oleh Sunday School GPII Gloria. Semua orang saat ini dalam ketakutan, dunia dalam kebingungan, dunia kedukaan. Masalah datang silih berganti. Sekarang yang paling menakutkan wabah virus COVID-19. Banyak yang sudah meninggal dunia. Banyak usaha yang dilakukan agar terhindar juga sembuh dari wabah ini. Siapakah yang sanggup menolong kita? Aku sudah bosan. Sekolah dari rumah, tidak bisa bertemu dengan teman dan guru-guru. Tidak dapat lagi bebas bermain seperti dulu. Tidak bisa lagi pergi ke gereja, apalagi suasana Natal seperti ini. Mana meriahnya kalau lewat Zoom. Tuhan Yesus, aku sudah bosan, tolonglah kami. Ya teman-teman, mana banyak larangan, harus selalu cuci tangan, pakai masker, sesak rasanya bernapas. Jaga jaraklah, hati-hatilah, waspadalah, ini itulah.
Tapi sekarang aku nggak mau terlalu taat lagi. Soalnya aku lihat teman-teman lain tidak begitu taat. Mereka tetap aman dan tidak terkena COVID-19. Halo teman-teman, kalian udah tahu belum kalau mama dan papanya Jojo kena COVID-19 loh? Kasian ya Jojo, dia jadi terpaksa deh dititipin ke rumah saudaranya. Ingat ya teman-teman, kita nggak boleh dekat-dekat sama Jojo. Kita harus jauhin Jojo. Karena kalau kita dekat sama dia, kita bisa aja tertular terus meninggal. Gimana? Apa kalian mau? Tuhan, aku sedih sekali sekarang. Papaku dan mamaku harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana aku? Kalau mereka meninggal, aku tinggal dengan siapa? Tuhan, aku tidak mau kehilangan papa dan mamaku. Mengapa semua ini menimpa keluargaku ya Tuhan? Apakah Tuhan masih sayang kepada kami? Tuhan masih sayang gak ya sama kami? Kenapa menangis? Jangan sedih, Tuhan Yesus mengasihimu dan mau menolongmu. Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Dia adalah Sang Immanuel, Tuhan yang mau tinggal bersama dengan manusia, menyertai kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan telah datang menjadi bayi yang dilahirkan oleh Maria. Immanuel, Tuhan tinggal bersama manusia. Immanuel, Ia datang sebagai juru selamat. Dan kabar gembira ini harus sampai kepada semua orang, karena semua orang dikasihi oleh Tuhan. Tapi, kenapa kita memperingati Natal di masa pandemi wabah COVID-19 ini? Tuhan Yesus kan berkuasa. Kenapa tidak matikan saja COVID ini, biar kita bisa sukacita merayakan Natal? Ya, apakah Tuhan Yesus Sang Immanuel bisa juga menyelamatkan kita dari virus COVID-19? Adik-adik, Sang Immanuel punya tujuan utama datang ke dunia. Ia menolong kita mengalahkan masalah terbesar dan terberat dalam hidup kita yang lebih parah dari virus COVID-19, yaitu dosa. Dosa telah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bagaimana caranya agar dosa kita bisa dihapuskan? Nathan tidak mau terpisah dari Tuhan. Nathan mau tinggal sama Tuhan di surga nantinya. Semua kita pasti tidak mau terpisah dari Tuhan, bukan? Itu sebabnya pada saat malaikat menjumpai Yusuf dalam mimpi, malaikat memberitahukan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus, apakah Tuhan sanggup melindungi kita dari virus corona, Kak? Kami takut dan bingung nih sampai sekarang. COVID-19 adalah ujian bagi kita semua. Dan kita jadi semakin belajar untuk semakin menjaga kesehatan, kebersihan, bahkan semakin hidup dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini aku tidak perlu takut lagi karena Tuhan tetap menyertaiku. Ya kan, Kak? Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Immanuel bagi kami semua. Immanuel, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya.
Adik-adik semua sudah menyaksikan drama Natal. Jadi mulai sekarang tidak perlu takut lagi dalam semua keadaan. Immanuel, yaitu Yesus, selalu beserta dengan kita setiap saat. Ayo sekarang kita berdiri. Mari kita angkat pujian kita dengan gerakan ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kiri, ku tak takut, Yesus sertaku. Berjalan ke kanan, ku Berjalan ke kiri, ku tak takut, Yesus sertaku. Dalam suka duka di semua keadaan, ku tak takut, Yesus sertaku. Bersama Yesus kita pasti menang. Percayalah dan tinggallah di dalam Dia. Bersama Yesus kita pasti menang. Immanuel, Allah serta dengan kita. Adik-adik, dalam semua keadaan jangan pernah takut lagi ya, karena Yesus selalu beserta kita. berjalan ke kanan, ku Berjalan ke kiri, ku tak takut, Yesus sertaku. Di dalam suka duka di semua keadaan, ku tak takut, Yesus sertaku. Bersama Yesus kita pasti menang. Percayalah dan tinggallah di dalam Dia. Bersama Yesus kita pasti menang. Immanuel, Allah serta dengan kita. Bersama Yesus kita pasti menang. Percayalah dan tinggallah di dalam Dia. Bersama Yesus kita pasti menang. Immanuel, Allah serta dengan kita. Immanuel, Allah serta dengan kita. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan dalam sikap berdoa, mari kita bernyanyi, "Ku buka hatiku untuk firman-Mu." Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan menuntun kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, tidak terasa sudah 10 bulan kita tidak ibadah di gereja. Semua karena wabah pandemi COVID-19. Hari ini juga kita merayakan Natal secara streaming. Semua dari rumah masing-masing. Tapi tetap sukacita kan adik-adik? Nah, sudah banyak yang meninggal karena terpapar oleh COVID-19. Banyak orang ketakutan. Adik-adik, siapa yang merasa takut? Hari ini firman Tuhan temanya Immanuel, Allah menyertai kita, yang diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Miss akan bacakan ayat yang 23 saja ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah tema kita untuk tahun ini, supaya adik-adik yakin dan percaya bahwa Allah menyertai kita. Adik-adik, wabah COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona, ayo sama-sama kita lihat dulu gambarnya. Ya, inilah gambar virus corona 19. Memang sangat berbahaya. Jadi patutlah orang menjadi takut, jangan sampai terpapar. Miss juga takut. Tapi adik-adik, sebenarnya ada yang lebih berbahaya dan lebih menakutkan. Siapa yang tahu? Yaitu dosa. Kenapa berbahaya dan menakutkan? Ayo kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa, dia akan dihukum. Apa hukumannya? Akan masuk neraka. Adik tahu apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, mencuri, mengejek, cakap kotor, menyontek, melawan orang tua. Ayo, siapa di sini yang pernah nyontek? Cakap kotor, melawan orang tua, dan mencuri? Ya, kalau kamu melakukan itu, berarti kamu berdosa. Orang berdosa tidak bisa masuk ke surga. Ayo kita lihat gambar surga. Nah, surga tempat yang sangat menyenangkan. Karena orang berdosa terpisah dari Allah.
Kenapa terpisah? Allah kita tinggalnya di surga. Ya, kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, orang berdosa terpisah dari Allah, tidak bisa tinggal bersama Tuhan karena ada dosa. Surga itu tempat tinggal Allah yang kudus. Jadi setiap orang yang mau ke surga, dia harus kudus, tidak boleh ada dosa. Nah, jadi bagaimana ya caranya supaya kita bisa masuk surga? Iya, benar sekali. Dosanya harus dihapuskan. Siapa yang bisa menghapuskan dosa kita ya? Nah, hanya Tuhan Yesus. Karena itulah Allah sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita dihukum karena dia tahu kita tidak sanggup. Allah mau menolong kita supaya kita tidak dihukum. Ya, karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, adik-adik. Ayo kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 23a. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang. Oleh karena itu, Allah melakukan sesuatu. Kamu tahu apa yang Allah lakukan? Dia datang ke dunia. Bagaimana caranya ya adik-adik? Nah, ada seorang perempuan yang bernama Maria. Dia orang Nazaret. Dan dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Dan Maria mengandung dari Roh Kudus. Waktu Yusuf tahu Maria mengandung, dia malu karena belum menikah. Diam-diam Yusuf punya rencana untuk meninggalkan Maria. Dia galau adik-adik. Pada malam hari datanglah malaikat dalam mimpinya dan berbicara, Yusuf, jangan kamu takut mengambil Maria, karena bayi yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang anak. Dan kamu akan menamai dia Yesus. Dan orang-orang akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ayo kita lihat, ini gambar Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir untuk semua orang. Makanya dia tidak di istana. Kalau di istana tidak bisa semua orang ke sana. Orang miskin mana mungkin bisa masuk istana. Tapi Yesus lahir di kandang domba supaya semua orang bisa melihat. Itu artinya bahwa Yesus lahir untuk semua orang. Maka dinamakan dia Immanuel. Adik-adik, tapi Yesus yang lahir menjadi manusia beda dengan kita manusia. Bedanya Yesus tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Sementara kita manusia yang berdosa.
Tuhan Yesus berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan yang sakit, mencelikkan mata orang yang buta, mengubah air menjadi anggur, bahkan membangunkan Lazarus yang sudah mati. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia ini yang utama adalah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, termasuk menyelamatkan Miss dan adik-adik semua. Siapa yang tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Yesus merelakan dirinya dihukum, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia diejek, dia diludahi, dia dicambuk, dagingnya terangkat dan mengeluarkan darah. Itu sungguh menyakitkan. Sampai akhirnya diberikan mahkota berduri, keluar darah, dan dipaku kaki dan tangannya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ayo kita lihat gambar Tuhan Yesus yang disalibkan. Tuhan Yesus mau melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi Miss dan adik-adik dan kita semua manusia. Adik-adik, apakah kamu mau dosamu dihapuskan? Supaya kamu terhindar, tidak dihukum, dan tidak terpisah dari Allah. Kamu harus datang kepada Tuhan Yesus, mengakui segala dosa-dosamu. Setelah itu undang Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hatimu selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Di Ibrani 13 ayat 5c dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan di Matius 1 ayat 23 dikatakan juga Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Jadi kalau ada sekarang virus corona, itu Tuhan izinkan. Tuhan bisa saja membuangnya, tapi Tuhan izinkan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi menjaga kesehatan kita dan supaya kita sungguh-sungguh lagi lebih dekat kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya apapun keadaannya, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tadi sudah dikatakan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi semua kita. Apalagi adik-adik, coba kita lihat gambar ini. Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan anak-anak, Dia memangku. Nah, itu artinya bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan Dia mau menolong kita, menyertai kita setiap saat. Nah, adik-adik, kalau kamu mau dosamu dihapuskan dan Yesus tinggal bersamamu selamanya, dan supaya kamu suatu hari nanti bisa tinggal bersamanya dengan di surga, mari saat ini datang kepada Tuhan Yesus dan Dia akan mengampuni dosamu. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosamu, maka Tuhan akan selalu menyertaimu. Tapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan mau supaya
kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bertumbuh? Kalau tanaman dia bertumbuh, dirawat, dikasih pupuk, disirami supaya dia bertumbuh. Kalau dia berbuah, maka dia akan berbuah lebat dan buahnya menjadi manis. Nah, adik-adik juga imannya harus bertumbuh. Bagaimana caranya ya? Harus rajin baca firman Tuhan. Apalagi memuji Tuhan, berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang manis setiap hari. Ayo sekarang, jadi siapa yang mau? Ayo silakan angkat tangannya. Oke, firman Tuhan hari ini ingatlah bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah datang ke dunia ini. Engkau adalah Immanuel yang selalu menyertai kami setiap waktu dan setiap saat, yang membuat kami menjadi tenang walaupun virus COVID-19 ini menakutkan. Tapi kami percaya bahwa Allah kami lebih berkuasa. Tuhan izinkan ini untuk kami lagi semakin dekat kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak mengaku di hadapan Tuhan kalau mereka adalah orang berdosa. Tuhan, ampunilah dan biarlah darah-Mu yang kudus kembali menyucikan. Tuhan tolong supaya mulai hari ini kami menjadi anak Tuhan Yesus yang taat, yang mau setia baca firman Tuhan, yang suka memuji Tuhan, yang selalu rindu untuk berdoa, dan terlebih mau melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan jagailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan kita dari Matius 1 ayat 23. Ayo, yang pegang Alkitabnya, buka Alkitabnya ya adik-adik. Dari Matius 1 ayat 23. Miss akan bacakan terlebih dahulu ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sekarang kita hafal bersama-sama ya. Ikuti Miss ya gerakannya ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Selamat Natal adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita nyanyikan kembali lagu tema kita, Immanuel, Allah serta dengan kita. Ke kananku, berjalan ke kiriku, tak takut Yesus sertaku. Di dalam
suka duka, di semua keadaan, ku tak takut, Yesus sertaku. Bersama Yesus kita pasti menang. Percayalah dan tinggallah di dalam Dia. Bersama Yesus kita pasti menang. Immanuel, Allah serta dengan kita. Adik-adik, dalam semua keadaan jangan pernah takut lagi ya, karena Yesus selalu beserta kita. Berjalan ke kanan, ku berjalan ke kiri, ku tak takut, Yesus sertaku. Di dalam suka duka, di semua keadaan, ku tak takut, Yesus sertaku. Bersama Yesus kita pasti menang. Percayalah dan tinggallah di dalam Dia. Bersama Yesus kita pasti menang. Immanuel, Allah serta dengan kita. Bersama Yesus kita pasti menang. Percayalah dan tinggallah di dalam Dia. Bersama Yesus kita pasti menang. Immanuel, Allah serta dengan kita. Immanuel, Allah serta dengan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan selalu berserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai dalam gereja GPI Gloria di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri perayaan Natal hari ini. Ingat ya, percayalah Allah beserta kita. Dia Immanuel bagi kita semua. Amin adik-adik. Ayo bangkit berdiri. Dengan semangat mari kita katakan, percaya Allah beserta kita. Dia Immanuel. Percaya Allah beserta kita. Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita. Dia Immanuel. Percaya Allah beserta kita. Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita. Dia Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Allah beserta kita. Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita. Dia Immanuel.
nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Adik-adik silakan duduk kembali. Bapak Penatua John Robert Sinaga akan menutup dalam doa. Baik, anak-anak kami yang terkasih, kita sudah menikmati ibadah Natal Sunday School pada hari ini. Dan kesempatan ini kita akan menutup ibadah kita, ibadah Natal Sunday School di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberkati kami semua. Secara khusus anak-anak kami. Meskipun mereka melakukannya di rumah masing-masing. Ada yang merekam secara pribadi. Ada yang membuat liturgi, bahkan foto-foto secara pribadi di rumah masing-masing. Dan kemudian oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di Sunday School mengkompilasi itu menjadi sesuatu yang menarik, dan itu dinikmati oleh kami semua, bahkan oleh anak-anak, meskipun mereka terbatas dari sisi tempat, tapi lewat teknologi kami menikmati ibadah Sunday School. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, Allah yang Immanuel itu, Allah yang menyertai kami, Allah yang menyertai anak-anak, itu kiranya yang akan terus terukir, terpatri di dalam hati anak-anak ini. Dan itu akan membawa mereka kepada rencana-rencana besar Allah yang masih akan Allah kerjakan dalam hidup mereka di hari-hari yang masih panjang yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Berkatilah anak-anak ini ya Tuhan, taruhkan sukacita, taruhkan semangat, taruhkan terus kerinduan untuk mengenali Allah, bahkan membaca firman Tuhan, supaya Allah yang Immanuel itu sungguh mereka hidupi dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau yang sudah memberkati kami semua, memberkati para guru-guru Sunday School, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Anak-anak yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan dalam ibadah Natal Sunday School pada hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom.